Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Yunus dari kelas akuntansi B, akan menjelaskan materi tentang saham. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan dari materi tersebut, yaitu yang pertama definisi dan jenis dividen serta pembayarannya. Yang kedua, menghitung rate of return pada preference stock dan common stock. Yang ketiga, apa yang menentukan saham naik dan turun. Yang keempat, menghitung keuntungan yang diharapkan dan nilai buku per lembar saham. Yang kelima, menghitung EPS, PER, ROI, dan ROE. Yang keenam, zero ground model dan signaling flooring serta Gordon ground model. Yang ketujuh, mampu menjawab soal-soal yang diajukan secara baik dan benar. Dan ada banyak pihak yang terlibat dalam bermain di pasar saham. Secara umum ada tiga, yaitu investor, spekulan, dan government. Dari pihak yang terlibat ini sama-sama memiliki tujuan dan kepentingannya masing-masing, seperti pemerintah mencoba mengatur dan membuat arah pasar saham sesuai dengan kondisi dan target yang diinginkan dalam rencana penggunaan baik secara jangka pendek dan panjang. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke materi. Baik, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, pengertian saham. Saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana suatu perusahaan. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan pada setiap pemegangnya. Kemudian, persediaan yang siap untuk dijual. Berikut yang ketiga, jenis-jenis saham biasa. Common stock ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, blue chip stock. Saham unggulan adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan manajemen yang berkualitas. Yang kedua, growth stock adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lain dan karenanya mempunyai PER yang tinggi. Yang ketiga, defensive stock, saham-saham defensif adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan dividen, pendapatan, dan kinerja pasar. Yang keempat, cyclical stock adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. Yang kelima, seasonal stock adalah perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca dan hiburan. Sebagai contoh, pabrik mainan memiliki penjualan musiman yang khusus pada saat musim Natal. Yang keenam, spekulatif stock adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. Berikut yang keempat, agio saham. Agio saham merupakan selisih dari harga jual dan harga beli. Misalkan harga jual adalah Rp750 per lembar dan harga beli adalah Rp820 per lembar, maka agio saham yang dicatat adalah Rp70 per lembar saham. Berikut yang kelima, yaitu rate of return pada preference stock dan common stock. Ada yang menarik pada saat seseorang memiliki preference stock sama istimewa. Jika dilihat dari perspektif rate of return, yaitu saham preference ini biasanya memberikan dividen yang tetap setiap tahunnya seperti halnya obligasi. Pada umumnya, saham preference ini tidak mempunyai hari jatuh perpetuity. Rate of return dari saham preference ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rate of return sama dengan dividen per lembar saham preference per harga pasar. Berikut contoh soal. Diketahui bahwa PT Mutiara Timur memiliki saham istimewa dengan nilai nominal sebesar 1 miliar
dan pembayaran dividen dilakukan setiap tahunnya sebesar 150 juta, serta harga pasar untuk saham tersebut sebesar 420 juta. Maka berdasarkan data tersebut kita dapat menghitung rate of return dari saham preference PT Mutiara Timur dengan menggunakan rumus rate of return sama dengan dividen per lembar saham preference per harga pasar. Itu 150 juta per 420 juta sama dengan 0,3571 sama dengan 35,71%. Maka rate of return yang diperoleh adalah 35,71%. Berikut yang keenam, keuntungan memiliki saham. Bagi pihak yang memiliki saham akan memperoleh beberapa keuntungan sebagai bentuk kewajiban yang harus diterima, yaitu yang pertama memperoleh dividen yang akan diberikan pada setiap akhir tahun. Kedua, memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat saham yang dimiliki tersebut dijual kembali pada harga yang lebih mahal. Yang ketiga, memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis common stock seperti pada RUPS dan RUPSLB. Dan yang keempat, dalam pengambilan kredit ke perbankan, jumlah kepemilikan saham yang dimiliki dapat dijadikan sebagai salah satu pendukung jaminan atau jaminan tambahan dengan tujuan untuk membuat lebih yakin pihak penilai kredit dalam melihat kemampuan calon debitur. Adapun bentuk rumus dari capital gain adalah GC sama dengan PIT kurang PIT kurang 1 per PIT kurang 1. Keterangan CG capital gain PIT sama dengan harga saham akhir periode, PIT kurang 1 sama dengan harga saham akhir periode sebelumnya. Berikut yang ke-8 menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham. Adapun rumus untuk menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham adalah R sama dengan D1 per PO tambah P1 kurang PO per PO. Keterangan R keuntungan yang diharapkan dari saham, D1 dividen tahun 1, PO harga beli, P1 harga jual. Berikut contoh soal. Manajer keuangan PT Bala Putra Dewa melakukan analisis keuangan pada perusahaan bahwa dividen tahun 1 yang diperoleh sebesar 5.000, adapun harga beli dan harga jual masing-masing adalah sebesar Rp250 dan Rp270. Maka kita dapat menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah dengan cara R sama dengan D1 per PO tambah P1 kurang PO per PO. R sama dengan 5.000 per 250 tambah 270 kurang 250 per 250. R sama dengan 20 tambah 0,80. R sama dengan 20,80. Sehingga kita dapat memperoleh hasil untuk keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah Rp20,08. Berikut yang ke-9 menghitung nilai buku per lembar saham. Adapun rumus untuk menghitung nilai buku per lembar saham adalah NBP sama dengan PE per JSB. Keterangan NBP sama dengan nilai buku per lembar saham, PE sama dengan total ekuitas, JSB jumlah saham yang beredar. Berikut contoh soal. Diketahui bahwa nilai total ekuitas PT Murti Abadi adalah 4 miliar dan jumlah saham yang beredar sebanyak 15 lot. Maka nilai buku per lembarnya adalah NBP sama dengan TE per JSB sama dengan 4 miliar per 7.500 sama dengan 533.333 rupiah 3333 sen. Maka nilai buku per lembarnya adalah 533.333 rupiah 3333 sen. Catatan, satu lot adalah 500 lembar saham.
Berikut yang ke-10, menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur. Dalam kondisi tertentu, perusahaan kadangkala melakukan pembayaran dividen yang tidak teratur setiap waktunya, dan itu terjadi bukan disengaja, namun tentunya didasarkan dengan berbagai alasan. Adapun rumus yang menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur adalah PO sama dengan D per 1 tambah K pangkat 1 tambah D per 1 tambah K pangkat 2 tambah D keterangan per 1 tambah K pangkat 3. Keterangan PO sama dengan nilai intrinsik saham, D sama dengan dividen, K sama dengan tingkat diskonto. Berikut yang ke-11, earning per share. Earning per share atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. Adapun rumus earning per share adalah EPS sama dengan EAT per JSB. Keterangan EPS sama dengan earning per share, EAT sama dengan earning after tax atau pendapatan setelah pajak, JSB sama dengan jumlah saham yang beredar. Berikut contoh soal yang pertama. PT Maharani Utama mencatat pada tahun 2007 memperoleh earning after tax sebesar 200 juta rupiah dan 200.000 rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung EPS sebagai berikut. EPS sama dengan 200 juta per 200.000, EPS sama dengan 1.000. Maka EPS PT Maharani Utama adalah Rp1.000 per lembar saham. Berikut contoh soal yang kedua. Manajer keuangan PT Sentral Mutiara menginformasikan bahwa di tahun 2008 telah memperoleh EAT sebesar 6,3 miliar dan saat ini terdapat 120.000 rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Maka selanjutnya kita dapat menghitung EPS PT Sentral Mutiara sebagai berikut. EPS sama dengan EAT per JSB. EPS sama dengan 6.300.000 per 120.000. EPS sama dengan 52.500. Maka EPS PT Sentral Mutiara adalah Rp52.500 lembar saham yang beredar. Berikut yang ke-12, price earning ratio. Bagi para investor, semakin tinggi price earning ratio, maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. Dengan begitu, price earnings ratio atau rasio harga terdapat laba adalah perbandingan antara market price per share, harga pasar per lembar saham, dengan earning per share, laba per lembar saham. Adapun rumus price earning ratio adalah PER sama dengan MPS per EPS. Keterangan PER price earning ratio, MPS market price per share, EPS earning per share. Berikut contoh soal. PT Lempung Pasir kan pada saat melakukan go public memperoleh harga pasar per lembar sahamnya adalah Rp12.000 dan mengharapkan laba per lembar sahamnya adalah sebesar Rp315. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung price earning ratio-nya adalah sebagai berikut. PER sama dengan 12.000 per 315 sama dengan 38. Maka price earning ratio yang diperoleh adalah 38 kali. Berikut yang ke-13, menghitung return of investment. Return of investment atau pengembalian investasi, bahwa di beberapa referensi lainnya rasio ini juga ditulis dengan return on total asset atau disingkat dengan ROA. ROA ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.
Adapun rumus return of investment (ROI) adalah earning after tax (EAT) per total aset. Keterangan earning after tax sama dengan laba setelah pajak. Total aset sama dengan total aktiva. Berikut contoh soal. Berdasarkan data pada neraca dan laporan laba rugi PT Jaya Baya Utara, terlihat bahwa EAT perusahaan adalah berjumlah Rp720 dan total aset adalah Rp8.000. Maka kita dapat menghitung return of investment perusahaan tersebut sebagai berikut. ROI sama dengan 720 per 8.000 sama dengan 0,09. Maka return of investment dari PT Jaya Baya Utara adalah 0,09. Berikut yang ke-14, menghitung return on equity. Return on equity disebut juga dengan laba atas equity. Di beberapa referensi disebut juga dengan rasio total aset turnover atau perputaran total aset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus return on equity adalah earning after tax per shareholders equity. Keterangan earning after tax sama dengan laba setelah pajak, shareholders equity sama dengan modal sendiri. Berikut contoh soal. Berdasarkan data pada laporan keuangan PT Gunung Bromo pada tahun 2010, disebut bahwa laba setelah pajak perusahaan adalah Rp1.265 dan dana sendiri adalah Rp3.803. Maka kita dapat menghitung return on equity dari PT Gunung Bromo tersebut sebagai berikut. ROE sama dengan 1.265 per 3.803 sama dengan 0,33. Maka return on equity dari PT Gunung Bromo tersebut adalah 0,33. Berikut yang ke-15, zero ground model dan signaling theory. Zero ground model atau yang lebih banyak investor menyebutnya modal tidak bertumbuh. Kondisi zero ground model merupakan kondisi yang harus hati-hati untuk dipahami oleh pihak investor, karena bagi investor naik, turun, dan konstannya saham di pasar akan memberikan sinyal positif dan negatif. Adapun informasi yang terjadi dari kondisi saham suatu perusahaan adalah selalu memberikan efek bagi keputusan investor sebagai pihak yang menangkap sinyal tersebut. Konsep signaling teori di sini menjadi sangat berperan. Adapun pengertian signaling teori adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga di pasar, sehingga akan memberikan pengaruh pada keputusan investor. Rumus zero ground model ini adalah bagian penyempurnaan dari rumus di atas, yaitu PO sama dengan D per 1 tambah K pangkat 1 tambah D per 1 tambah pangkat K pangkat 2 tambah D per 1 tambah K pangkat seterusnya, dimana selanjutnya disederhanakan menjadi rumus ground model, yaitu PO sama dengan D per K. Berikut contoh soal. PT Mahoni Pasifik Utama pada tahun 2007 mengumumkan membayar dividen konstan sebesar 500 juta setiap tahunnya. Suku bunga diskonto per tahunnya adalah ditetapkan 17,5%. Maka kita dapat menghitung nilai intrinsik saham per lembarnya. PO sama dengan 500 juta per 0,175 sama dengan 2.857.142.857 rupiah. Maka nilai intrinsik saham per lembarnya diperoleh 2.857.142.857 rupiah.
Berikut yang ke-16 Gordon Brown Model. Dalam perhitungan common stock, Myron J. Gordon mengembangkan suatu formula di mana formula Gordon ini biasa dikenal dengan konstan Brown Model, yaitu PO sama dengan D1 per R kurang G. Keterangan PO sama dengan nilai dari saham biasa, D1 sama dengan revenue dividen dalam 1 tahun, R sama dengan rate of return yang diinginkan, G sama dengan ground yang ditaksir adalah selalu konstan. Berikut contoh soal. Manajer keuangan PT Cahaya Sakti Mandala mengumumkan penerimaan dividen tahun 2008 sebesar 8 miliar. Adapun rate of return yang diinginkan adalah 20% dan pertumbuhan ditaksir 19,5%. Maka kita dapat menghitung nilai dari saham biasa tersebut adalah PO sama dengan D1 per R kurang G sama dengan 8 miliar per 0,20 kurang 0,195 sama dengan 8 miliar per 0,005 sama dengan 1.600 miliar ribu rupiah. Maka nilai dari saham biasa tersebut adalah 1.600 miliar ribu rupiah. Berikut yang ke-17 stock split dan perhitungannya. Stock split adalah peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominal saham. Misalkan nilai nominal satu saham dibagi menjadi 2, sehingga terdapat 2 saham yang masing-masing memiliki nilai nominal setengah dari nilai nominal awal. Van Home dan Wolfowitz. Sedangkan menurut Hendy M. Fahrudin, stock split atau pemecahan saham adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi nominal yang lebih kecil. Misalnya, dari nilai nominal Rp1.000 per saham menjadi Rp500 per saham, atau dari Rp500 per saham menjadi Rp100 per saham. Ada pertanyaan yang sering diajukan oleh para mahasiswa bahwa apakah keputusan suatu perusahaan melakukan stock split ada mempengaruhi pada pertambahan jumlah saham suatu perusahaan? Maka jawabannya adalah jelas tidak, karena keputusan stock split adalah bersifat pemecahan saham dari 1 menjadi 2, atau dari 1 lembarannya adalah Rp10.000 dibagi 2 menjadi per lembarnya adalah Rp5.000. Dengan tujuan ketika angka saham menjadi terlalu tinggi, maka diperkirakan minat investor pada saham tersebut akan terjadi penurunan sementara. Kinerja perusahaan terus menunjukkan kemajuan. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Angel bahwa pemecahan saham merupakan upaya manajemen untuk menata kembali harga saham pada rentan harga tertentu. Maka untuk membuat saham tetap diminati, maka saham dilakukan pemecahan dan angka dalam bentuk rupiah yang tercatat secara keseluruhan tetap tidak mengalami perubahan. Ini senada dengan yang dikemukakan oleh Ronsia dan Sulistyo, bahwa dengan demikian peristiwa pengumuman pemecahan saham tidak memiliki nilai ekonomis. Untuk memahami lebih dalam dapat kita lihat contoh di bawah ini. Sebelum ada stock splits, saham biasa nominal Rp2.500 dan 5.000 lembar sama dengan Rp12.500.000. Agio saham sama dengan Rp5.200.000. Laba ditahan sama dengan Rp18.400.000 dan jumlah modal sendiri sama dengan Rp36.100.000. Dan selanjutnya perusahaan memutuskan untuk melakukan stock split atau pemecahan saham, maka terlihat komposisinya nilai nominal jumlah tidak mengalami perubahan. Ini sebagaimana terlihat di bawah ini. Sesudah ada stok saham biasa nominal Rp1.250 dan 10.000 lembar sama dengan Rp12.500.000. Agio saham sama dengan Rp5.200.000. Laba ditahan Rp18.400.000 dan modal sendiri dan jumlah modal sendiri Rp36.100.000. Baik, hanya itu penjelasan materi